Setiap kami mandi, kami merasakan tidak segar selama minggu keempat tersebut. Saya berinisiatif dengan kawan yang bernama Oni untuk ngecek sumur sebagai satu-satunya sumber air kami. Wah, jijik banget. Dan kami kaget bahwa terdapat bangkai ayam mengambang di sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Oke, kita ketemu lagi di podcast Malam Kliwon ya. Sehat selalu, murah rezekinya. Nah, nih ngomongin murah rezeki nih, kita juga mau ngucapin makasih banyak buat teman Kliwon yang udah mantengin pasar malam Kliwon. Nah itu dah, Beuh, benar. ada yang beli t-shirt, Ah, ya itu kan? dia. Ada yang beli lanyard. Itu dia. Ntar kita bakal ngerilis beberapa item lagi. Dan salah satu yang banyak di request juga itu celana pendek. Ya, Nah, benar. Karena kita berdua suka banget pakai celana pendek. Betul. Kayaknya itu akan jadi next item juga. Jadi teman Kliwon yang pengen punya merchandise PMK silakan pantengin aja pasar malam Kliwon. Betul. Dan mungkin sesekali kita bikin yang limited yuk. Ah iya, Cuman benar. 12 Wah, atau cuman ntar cocok tuh. Iya. Pas 6666 Nah, mungkin cuma 6 tapi ini harganya 66 juta. bisa jadi Bentuknya sampai ada motor listrik gitu. Itu emang jual motor listrik. Atau kita bikin jenang. Kan kalau rahang babi bisa diadu sama jenang. Enggak cuma rahang. Loh, ini adat Jawa, Bro. Iya. Jenang, Bro. Aduh. Kenapa diremehkan si jenang itu? Coba itu ada obrolan over kita lah. Iya, benar. Ya, terima kasih teman Kliwon yang udah purchase dan dukung PMK. Kita ada cerita dari mana, bro? Ciamis. Ciamis, PSGC. Ya, Galuh Ciamis. Halo, selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Panggil saja saya Surya. Kali ini saya akan membagikan cerita yang terjadi ketika masih KKN di salah satu desa di Ciamis. Dan cerita ini terjadi tahun 2015. Saya coba menggambarkan situasi politik pada zaman itu. Enggak, suasana desa terlebih dahulu. Gue sih ayo aja. Saya coba menggambarkan suasana desa terlebih dahulu. Desa ini tuh berada sekitar 15 menit dari jalan besar jika menggunakan motor. Cukup pedalaman. Setengah jalan desa masih tanah, sisanya sudah diaspal. Ketika mendekati desanya, untuk menuju desa, kita akan melewati hutan yang cukup rimbun, persawahan, dan juga jembatan kecil. Rumah-rumah di desa ini tidak berpagar besi, melainkan tanaman. Jarak antar rumah relatif jauh. Rumah yang kami tempati selama 30 hari KKN terdiri atas 2 rumah. Rumah untuk mahasiswa berada persis di pinggir jalan. Rumah untuk mahasiswi berada di belakang rumah mahasiswa yang dipisahkan oleh kamar mandi luar, sumur, dan juga kebun. Rumah kami cukup berdekatan dengan rumah-rumah warga yang mana dibatasi oleh kebun, balong kecil, dan gang. Ada gang di samping rumah mahasiswa yang dijadikan jalan menuju rumah mahasiswi. Gang ini cukup sempit karena berada di antara rumah mahasiswa dan rumah warga. Walaupun demikian, gak ada lampu penerangan sepanjang gang tersebut. Semoga terbayang kondisi desanya dan rumah KKN kami. Sekarang kita ke bagian ceritanya. Saya ingat ini minggu pertama kami menjalankan KKN, karena kami masih melakukan survei pendahuluan atas desa ini. Kami bagi menjadi kelompok-kelompok kecil berisi 3-4 orang selama survei dilakukan dan tidak meninggalkan siapapun di rumah. Selesai survei, kami pulang ke rumah masing-masing, lalu melakukan rapat untuk menyimpulkan, meresumekan survei dan program di rumah mahasiswi. Kala itu kami terlalu larut melakukan survei. Akibat kami baru melaksanakan rapat pada malam hari.
Mungkin agak ke tengah malam nih. Hmm. Saya dan 3 rekan di regu kecil tadi berjalan paling akhir. Sedangkan rekan-rekan lainnya sudah jalan terlebih dahulu. Saya lupa kenapa bisa terpisah seperti itu. Tapi saat kami melewati gang yang menghubungkan kedua rumah kami, sesaat saya merasa ada yang memperhatikan dari jendela rumah warga. Saya tengok dan saya hanya melihat muka agak gelap dan 2 telapak tangan yang menempel ke jendela. Nggak ada badan yang seharusnya terlihat ikut menempel ke jendela. Saya senggol rekan di samping saya untuk melihat ke jendela, buat konfirmasi apa yang saya lihat. Dia lihat dan langsung senggol 2 rekan di depan untuk bergerak lebih cepat. Sesampainya di sana, kami nggak cerita apapun ke rekan-rekan kami di rumah mahasiswi. Nggak ingin memberi kepanikan yang tidak perlu. Keesokan harinya, saya dan rekan saya yang saya senggol itu datang ke rumah dekat gang. Niat untuk bertanya, siapa yang kami lihat malam sebelumnya itu? Anehnya, kami tidak mendapatkan siapapun di rumah tersebut. Seperti kosong. Kami pikir mungkin sedang keluar. Namun anehnya rumah tersebut selalu kosong. Dan bahkan seperti tidak berpenghuni cukup lama. Selama kami KKN. Sedangkan penampakan muka dan tangan tanpa badan itu pun tidak pernah terlihat kembali. Cerita kedua terjadi selang seminggu dari penampakan. Ya kita panggil kawan kami ini namanya Ip lah. Kala itu Ip menggunakan kamar mandi yang luar pada pukul 8 sampai 9 malam. Oh ya, kami hanya bisa menggunakan kamar mandi luar yang berada di antara rumah mahasiswa dan mahasiswi. Sumber airnya pun berasal dari pompa celup di dalam sumur yang tertutup rapat. Sedangkan mahasiswi menggunakan kamar mandi di dalam rumah mereka. Gak berselang lama dari masuknya Ip ke kamar mandi, dia langsung teriak dan berlari ke arah kami yang ada di kamar depan. Dia berkata, ada sesuatu yang berbadan gelap dan besar mengaum ketika dia di kamar mandi. Kami para mahasiswa langsung mendatangi kamar mandi dan melihat ke sekitarannya tuh yang masih kebun. Anehnya gak ada apapun yang terlihat. Gak ada hewan buas atau bahkan orang. Kalau iya hewan buas, harusnya warga sekitar pun dengar dan ikut keluar. Kalau orang, masa Ip bisa setakut itu? Ya takut lah, gimana? Gue juga takut. Takut lah ngeliat orang ngaum. Iya. Kami mengadakan pengajian kecil-kecilan malam itu, berharap sesuatu itu tidak mengganggu kembali. Sayangnya tidak. Saya mendapat cerita dari rekan bahwa terdapat sosok pocong di lubang langit-langit rumah ketika kami semua tertidur di ruang tengah. Pocong itu hanya melihat, dan rekan kami tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan untuk teriak pun gak bisa. Saya tidak bertanya lebih lanjut muka pocong tersebut, karena gak ingin bayanginnya. Cerita ketiga terjadi ketika kami hampir selesai masa KKN. Sekitar minggu keempat. Kami para mahasiswa merasa ada yang aneh dengan air di kamar mandi. Setiap kami mandi, kami merasakan tidak segar selama minggu keempat tersebut. Saya berinisiatif dengan kawan yang bernama Oni untuk ngecek sumur sebagai satu-satunya sumber air kami. Wah, jijik banget. Dan kami kaget bahwa terdapat bangkai ayam mengambang di sumur. Ini aneh nih. Sumur selalu ditutup. Jika ayam tersebut sudah ada sejak kami KKN, harusnya kami semua merasakan ketidaksegaran tersebut sejak awal ya. Atau jika ada salah satu kami yang iseng membuang ayam ke sumur, untuk apa? Kami tidak ambil pusing dan tidak menduga yang enggak-enggak. Kami segera buang bangkai ayam tersebut dan air kaldu ayam di bak kamar mandi luar. Kami sempat berdoa untuk tidak diganggu karena niat kami emang untuk KKN. Saat kami pulang naik bis, saya sempat tanya-tanya ke rekan perempuan yang tinggal di rumah mahasiswi. Apakah dia ngalamin hal aneh atau enggak? Dia menjawab bahwa ada bau amis dan pengap panas di kamar mereka yang rutin terasa pada jam tertentu. Lalu ada satu kamar yang gak bisa dibuka.
dan gak digunakan sama sekali. Dia pun bercerita bahwa hawa tidak enak dan serasa dimata-matai sangat terasa ketika KKN. Dia memang cukup sensitif namun gak bisa melihat. Hingga kini saya gak tahu asal-muasal ketiga rumor teror itu terjadi. Saya beranggapan bahwa mungkin kami melakukan kesalahan yang tidak disadari selama KKN berlangsung, sehingga teror tersebut terjadi pada kami. Namun cukup disyukuri bahwa tidak terjadi kerasukan atau hal yang tidak diinginkan selama kami KKN. Dah. Oke, terima kasih. Lagi dan lagi ya, ini cerita KKN kayaknya nggak akan habis deh menurut gua. Dari yang KKN-nya di kemarin misalkan si Aldo di bukan pedalaman, di daerah Sumatera ya. Ya. Daerah Sumatera Selatan, ada yang di Jawa Tengah. Dulu Ya. salah satu teman kita dia bahkan ke ini ya, Papua ya. Betul. KKN-nya gitu, dan selalu ada kisah-kisah kayak gini. Tapi di cerita yang terakhir tadi bangkai ayam, mungkin gue udah pernah cerita ini ya. Gue tuh pernah ngalamin bangkai ya. Bangkai ayam yang ada di sumur gitu. Ya. Dan ayam ini ternyata ayamnya om gue, ayam peliharaan, ayam jago gitu. Jadi ketahuannya kita tuh tiap mandi bukan cuman nggak seger ya, tapi bau. Gitu. Airnya tuh bau. Ya mungkin ketidaksegaran di situ ya. Bau kali ya, bau bangkai gitu. Dan ini jadi core memory gue banget karena kita tuh waktu itu belum ada air galon isi ulang, kayak gitu tuh belum ada kan. Jadi kita tuh minum air di kulkas itu dari air sumur yang kita rebus. Ya, lu masih ngalamin tuh. Iya kan, air sumur kita rebus, terus kita taruh di dalam botol-botol bekas sirup, taruh di dalam kulkas. Ya. Nah, sampai di dalam kulkas tuh jadi bau bangkai. Iya. Dari air itu. Ini anjing banget kalau diinget-inget. Kaldu ayam. Kaldu ayam tadi, Pak. Iya. Top. Itu meresap sampai ke tulang-tulangnya. Tidak mati kan? Oh, sehat. Biarin aman. Aja, aman. Tenang aja. Selama sampai kulkas lu tuh bau bangkai gara-gara air coba. Nah, itu. Mak Limah biadab. Apa tuh? Nah, itu. Roti cane Mak Limah biadab. Oh, itu. Iya, yang tukang masak. Yang tukang masak orang Malaysia ya? Iya. Apalagi tadi yang menarik? Makhluk hitam yang kelihatan tangan sama wajahnya aja. Gimana sih kalau yang kelihatan tangan dan wajahnya doang? Begini doang. Lucu ya? Jadinya lucu ya? Nah, kalau misalnya cuma tangan, tadi mau gue backsoundin. Apa? Wherever you are. Wah, di mobil tuh. Nah, enak bener. Permen pindi. Dingin-dingin empuk. Dingin-dingin empuk di atas Samudra Atlantik. Kayak Winslet kan. Mau kemana lu, Ross? Kata Jack kan. Bisa aja Jack Comboy. Aduh. Dikejar-kejar masuk area penyimpanan mobil mahal. Wah, mungkin kayak gitu. Mati beku. Kualat. Wah, bego anjir. Kan ya fiktif ini anjir. Iya bener juga si sih. Jack. Mati kamu. Kualat kamu. Ngambil bini bangsawan. Walah, lele. Makanya udah bener-bener kamu ngelukis kok ya. Melakukan hal lain. Kalau kamu kuat nggak apa-apa. Dikutuk. Wis bener jadi penjudi, jadi pelukis. Mana lo? Yang penting tekan. Itu kalau Jack orang Banyumas gitu kan. Walah, lele. Pas tahu bini orang yang diembat kan, abot. Wah, abot angel lagi wes. Teman-teman lagi gitu. Di bawah geladak gitu. Becek.
Anu Mas. Wah, angel Mas. Lapot. Aduh. Lah, wes ora melu-melu. Aku ramelu ya. Aku ramelu ya, Jack. Wah, angel iki wes abot. Piye iki? Erik Estrada. Lucu banget. Cek. Pas ngeliat bawa Ros angkringan. Anjing. Becek. Iki Mas, kenalin. Wah, wes. Angel. Koyo ngene angel iki. Ambil lain mas. Buat. Oh, yo ngene wah. Ini ada yang naruh kopi. Angel gitu. Angel iki. Wes. Keplak-keplak. Aku rame lu ya. Ada yang gitu. Wes ya. Tak tinggal lu ya. Wes, aku ra melu-melu pokoknya wes. Tak tanggung sendiri ya. Aduh anjing. Perasaan orang-orang bule. Kenapa kayak di angkringan? Angel, iki angel. Piye to, Jack? Piye to, Jack? Piye to? Kamu tuh piye to, Jack? Kamu tuh milih perempuan, milih wedok. Kowe ora. Gitu. Ada yang bisik-bisik gitu. Nah, kowe iki piye? Mangsane. Aduh, wedok nih bedo. Itu. Aduh. Datang we. Ya anjir. Itu kalau mabuk-mabukan yang di motor tuh yang nggak bisa, yang maghrib. Nah, di insert aja nih videonya nih. Buar jatuh semotor-motornya. Waduh. Aduh, goblok. Aduh anjir. Dari mana sih? Itu. Jadi bahas Titanic. Tangan. Iya, tangan. Tapi di yang kamar perempuan gak ada penampakan apa-apa ya? Kagak. Cuma apa? Hawa pengap. Tapi ya susah ya kalau KKN tuh. Ya memang selalu akan punya ceritanya masing-masing sih. Karena lu nggak bisa mengharapkan semuanya sopan kan. Itu satu. Ya. Kedua, karena mereka terbiasa di lingkungan mungkin kota gitu ya, kampus misalkan, terus masuk ke satu daerah baru yang merekanya juga nggak familiar, dan landscape-nya masih desa, jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu tuh. Nah itu dah. Ngelihatnya bukan dari sisi indah alamnya doang, tapi dari serem ya. Betul. Soal akses dan segala macem. Dan desanya pun juga biasanya yang dikunjungi kan desa-desa yang punya rules yang cukup kuat gitu. Pasti di mostly kan yang pedalaman. Iya, itu desa-desa, aja 15 menit dari jalan besar tuh jauh loh naik motor tuh. Ya tergantung sih, kalau 15 menitnya karena jalanan rusak ya deket gitu. Cuman kalau mostly ya tadi aja dia bilang kan cukup dalam lah gitu. Oke, lanjut ya. Ya. Cerita berikutnya ini datang dari seorang teman Kliwon yang punya pengalaman melihat sosok makhluk gaib yang kita beberapa kali bilang kalau makhluk gaib satu ini tuh agak langka keberadaannya sekarang. Selamat malam Mas Bimo dan Bang Danu. Selamat malam teman Kliwon semua. Sebut aja nama gue Romi. Ini pengalaman gue yang mungkin bisa menambah dosis horor untuk teman-teman PMK. Gue adalah pendengar podcast ini sejak awal sampai mungkin gue udah khatam beberapa kali buat semua episodenya. Wah, respect. Langsung gue ceritain ya. Ini kisah gue ketika pulang kampung ke kampung nyokap gue di Kabupaten Subang. Gue infokan dulu kalau gue gak mau disebut indigo, tapi di kondisi tertentu gue bisa melihat sosok-sosok astral dengan perasaan maupun kasat mata. Hari itu gue memang berencana balik ke Subang dari tempat perantauan gue menggunakan sepeda motor. Tapi karena kesorean, akhirnya gue sampai di Subang sekitar jam 11 malam. Malam itu hujan turun sepanjang perjalanan gue menuju rumah ortu. Karena wilayah rumah orang tua gue ini masih kampung, batas kampungnya tuh masih menggunakan gapura dengan cat putih yang terpisah di kedua sisi jalan.
Di sisi jalan desa itu masih berupa persawahan di sebelah kiri dan aliran sungai di sebelah kanan. Dari jauh sebelum melewati gapura, perasaan gue udah mulai gak enak. Mungkin karena efek hujan ya, jadi gak banyak orang di jalan desa. Akhirnya bikin gue ngerasa pengen cepet sampai ke rumah nih. Jalanan desa pada saat itu banyak berlubang. Akhirnya membuat gue tuh harus memelankan laju sepeda motor. Di gapura sebelah kanan terdapat pohon mengkudu tinggi. Sedangkan rumput tinggi di gapura sebelah kiri tuh mulai kelihatan jelas. Makin dekat, gue mulai melihat kain putih di belakang gapura sebelah kanan. Awalnya gue pikir itu bagian gapura, tapi semakin lama semakin jelas kalau itu kain yang sesekali bergoyang. Pas gue lewat gapura itu, alangkah terkejutnya gue, ternyata itu sesosok pocong yang berdiri tepat di belakang gapura. Sosok itu bisa gue lihat jelas dalam kondisi laju motor gue yang perlahan karena jalanan rusak. Kondisi pocong itu ikatannya hampir lepas, dengan memperlihatkan bagian atas hitam legam, muka yang gak terlihat jelas, dengan kain yang udah kotor oleh tanah. Satu hal yang gue ingat, sosok itu seperti gak bisa berdiri tegak, kayak melehoi ke kanan. Kok melehoi? Kayak melehoi ke kanan ke kiri gitu loh bang. Sorry, gue gak tahu kata yang tepat tuh apa. Meletoy. Tetap salah. Apa dong? Melehoi itu kayak doyong. Iya, doyong. Dan ternyata kain yang gue lihat tuh adalah kuncup pocong yang kesana kemari. Gue bener-bener kaget dan hampir gak bisa ngontrol motor. Gue ngebut sengebut-ngebutnya, dan gue udah gak mikirin jalanan rusak. Sampai akhirnya gue masuk ke wilayah rumah, dimana untuk menuju rumah gue harus masuk gang yang gak terlalu besar. Rute yang gue lewatin ini memang lewatin kebun-kebun warga, dan gue harus melewati sebuah tikungan ke arah kiri dengan pohon nangka berada di sebelah kanan jalan tepat di tikungan itu. Dengan kondisi yang masih syok, gue jalanin tuh sepeda motor gue. Ketika lewatin tikungan, otomatis gue sedikit memelankan motor. Dan lagi-lagi gue melihat sosok yang tersorot lampu motor gue nih di tengah jalan. Sosoknya tuh tinggi besar, rambutnya gimbal, panjang. Celana yang digunakan tuh compang-camping, celananya warna hitam. Dan yang sangat gue ingat, itu adalah payudaranya yang besar, berjuntai, dengan taring besar di mulutnya, serta bola matanya tuh melotot. Seperti sosoknya tuh kaget karena kena sorot lampu gitu. Yang gue lihat, sosok ini seakan sedang menggendong anak yang gue gak bisa lihat jelas karena ketutupan sama rambutnya. Gak lama, sosok itu tiba-tiba menghilang, kayak fade out gitu. Gue yang masih dalam kondisi kaget ngelihat dua sosok tadi akhirnya hampir nabrak pagar rumah warga deket tikungan itu. Sekuat tenaga gue jalanin lagi, gue kebut lagi motor gue, sampai akhirnya sampai rumah. Gue gak bisa ngomong apa-apa, menggigil. Selain karena takut, badan gue juga udah kedinginan banget karena hujan. Sampai saat ini gue cuma ngomong ke nyokap gue tuh kedinginan doang, menggigilnya. Gue gak bilang kalau gue sempat ngeliat sosok-sosok tadi, karena nyokap tuh gampang tersugesti soalnya. Sampai saat ini gue tuh juga masih gak ngerti, masih gak tahu kenapa makhluk-makhluk itu tuh ada di situ gitu. Ya, demikian cerita gue, Mas Bimo, Bang Danu. Makasih ya jika cerita ini dibacakan. Sukses, sehat, dan bahagia selalu. Amin. Kuncup pocong kesana kemari. Kalau kuncup Gibran di kemana? Emang Gibran masih nguncup? Apa sih pertanyaannya? Itu kan maksud Gibran pakai itu, pakai apa? Palupi. Orang Pakistan. Banyak tuh Palupi. Raja Palupi. Aduh. Kuncup pocong. Kenapa lucu ya? Padahal serem loh. Tapi itu gue masih gak ngerti sih kenapa orang Indonesia tuh takut banget sama pocong gitu. Enggak.
Banyak pak. Ah itu kemarin diseret. Itu Pocong Solo. Pak? Lupa gue Itu daerah mana. Goe, mas. Go Polsek. Mas Wes. Itu lagi. Iya coy, kita coba survei kali nanti ya. Soalnya setahu gue itu paling banyak tuh yang ditakutin tuh sosok itu. Kalau di polling gitu ya, dari sekian banyak jenis hantu di Indo, yang paling ditakutin tuh pocong gitu. Hah? Ya kan. Apa mungkin paling mengingatkan kita sama momen terakhir orang yang kita kenal kali ya. Bentuknya kan kayak gitu semua ya rata-rata. Asli gitu. bener ya itu. Jadi mungkin elemen itu tuh yang bikin serem. Jarang ada yang kayak orang Nasrani meninggal ya pakai jas Iya, gitu. jarang. Benar ya. Benar. Dracula biasa begitu. Jatuhnya Dracula kalau muncul. Benar. Dracula ini tapi yang di film apa? Lucu. Dracula Jawa. Jawa lagi. Iya. Yang lagi liburan. Itu ya? vampir. Oh iya vampir Iya, di rumah Jawa. hantu. Iya betul. Lurin podcast malam Kliwon. Vampir Jawa. Kalau Dracula Jawa kita waktu itu iklan. Oh buat iya brand. iklan itu maksudnya Dracula Jawa. Halloween kapan sih? Halloween kapan sih? Lucu banget ya. Captionnya gitu doang. Halloween kapan sih? Vampir Jawa. Enggak cocok banget ya didadanin begitu anjir. Begitu pun apa? Malam kan ompong kan dia. Terus pakai gigi taring-taringan gitu jadi ribet. Emang dia job desk-nya diem aja. Pas disuruh ngomong ribet, gue kasih gocap tuh. Mas nih mas. Oh, makasih. Ngomong ini ya mas ya. Dong udah salah 3 kali tuh. Sutradara pasti udah marah tuh. Wah, udah disemprot sama Hanung Bramantyo tuh. Dia udah kesel tuh ngangkat boomnya. Udah begini nih pegel. Cut. Aduh, gitu kan kalau kru film gitu kan. Yang bener dong mas. Bener dong. Jangan lupa dengerin podcast Kliwon. Cut. Malamnya mana? Aduh. Tahun kapan tuh ya? 2022 ya. Oke. Ya. Thank you teman Kliwon, tadi Mas Romi, terus tadi Mas yang berangkat KKN udah mengirimkan cerita. Buat teman Kliwon yang mau ngirim cerita, silakan langsung email ke link di bawah ini atau klik link di bio IG-nya PMK. Let's ya. go. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.